Oke, Lur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Marbesi Channel. Oke, Lur. Kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Nampaknya kita apa ya? Bukan nampaknya sih, memang kita harus banyak bersabar, Lur. Karena kita semuanya, termasuk saya, termasuk para YouTuber yang lain di belahan Nusantara dan juga di belahan dunia, Lur, banyak ya kan, seluruh dunia itu sebetulnya banyak yang mengharapkan munculnya beliau, ya kan? Karena ini yang bagi yang paham dan mengerti tentang ancaman di dunia, ya kan? Karena ancaman ini bisa macam-macam, Lur, lewat penyakit atau virus sudah kita lalui, tapi yang paling berat adalah ancaman menurunkan keimanan, seperti itu, Lur. Itu yang banyak dikhawatirkan oleh para ulama kita atau para ulama dunia, karena memang yang satu terutama yang berpengaruh itu adalah handphone ini, Lur, yang kita pegang, ya kan, termasuk yang kita pegang ini ya, termasuk saya juga memakainya, tapi kebanyakan itu daripada pekerjaan atau yang lain-lainnya, terutama anak-anak kita itu menyita perhatian, ya kan. Sebagian perhatiannya itu kepada handphone ini ya, dan teknologi yang lainnya itu, Lur, yang mengurangi semua kegiatan atau kewajiban. Misalkan anak itu kan sulit disuruh, ya kan, itu terutama disuruh sholat. Nah, ini yang sangat sulit di zaman sekarang. Bukan hanya anak-anak, bahkan orang dewasa pun, remaja, jika terlanjur bermain game atau apa, nah itu lupa akan kewajibannya, ya toh. Orang-orangnya remaja atau dewasa 20 tahunan lah, itu sulit, Lur, disuruh untuk sholat. Itu sangat-sangat sulit, seperti itu, Lur. Jadi sangat mempengaruhi lah semuanya, ya kan. Bahkan terkadang kita pun menunda-nunda, termasuk saya juga, ya kan. Waktunya selesai adzan nggak langsung, biasanya langsung ke musola, ya toh, ke masjid, ini tertunda. Nah, itu, Lur, itu yang bikin para ulama dunia itu merasa khawatir sebetulnya, ya kan. Nah, itu serangan-serangan seperti itu yang sampai saat ini ya masih menyelimuti seluruh dunia, ya kan. Bahkan anak-anak pondok pesantren atau banyak yang nggak kerasan, nggak betah, itu karena ya itu tadi, ya kan. Teknologi ini seperti ini, nggak mau baliknya lagi ke pondok pesantren sulit, ya, bahkan merayunya sampai ya di berbagai cara. Itu pernah saya alami juga, itu, loh, seperti itu. Nah, inilah serangan-serangan teknologi ini, loh, yang nggak bisa dihindari. Memang zamannya memang zaman seperti ini, zaman sekarang ini, itu, loh. Tapi ya itu, Lur, yang diawal para ulama. Makanya beliau para ulama ini mengharapkan kemunculan, kedatangan Imam Mahdi, para ulama sedunia ini, karena semuanya ya seperti inilah, ya kan, pengaruhnya sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Apalagi yang diajak suruh sholat itu sulitnya minta ampun kalau megang HP. Seperti itu, Lur. Contoh kecil lah, bukan contoh kecil, besar yang ada di sekitar kita.
Bahkan istri-istri kita pun ya nggak berkurang lah seperti itu. Makanya semua kita ya toh memang harus bersabar sambil punya tameng, ya kan, tameng atau benteng keimanan kita terhadap kemajuan-kemajuan teknologi. Karena game-game banyak atau apalagi judi online itu, waduh, masya Allah, merusak sekali itu lur. Seperti itu, game-game kan diawali dengan game judi online itu, yaitu sebagian mereka menggunakan hal yang tidak bertanggung jawab, padahal itu namanya judi ya juga dosa, ya kan, merugikan kita semua. Nggak ada ceritanya orang berjudi itu kaya, nggak ada, ya kan. Kaya dapat pun sekejap, besar dapatnya sekejap, kan nggak barokah, ya kan, nggak berkah, nggak ada keberkahan. Itulah sebabnya lur, kita semuanya sesungguhnya sangat mengharapkan beliau itu segera muncul, tapi entah sampai kapan Allah membuka beliau atau meresmikan beliau, ya kan. Kita sangat berharap ya kan, agar beliau ini cepat muncul, cepat keluar. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Memang ada petunjuk-petunjuk sebelum muncul beliau itu akan ada petunjuk. Itu sebuah koro-koro yang sangat besar. Kan munculnya kan di Nusantara. Jadi koro-koro itu bencana terbesar itu akan terjadi di sini, di Nusantara kita ini loh. Jadi ya mau bagaimana lagi? Ya kita harus hadapi semuanya, ya kan. Terus sampai kapan? Allahu alam. Banyak yang bertanya, saudaraku semua yang di kolom komentar. Semoga segera muncul, amin. Kapan munculnya Pak Mat? Waduh, saya nggak tahu itu kapan. Tapi semakin lama kita semakin menunggu kan semakin dekat waktunya, ya kan. Kalau kita semakin menunggu nggak mungkin lah semakin lama. Karena waktu terus berputar hingga yang tidak kita sadari adalah tanda-tanda yang parah atau vital seperti ini, yaitu berlalunya hari demi hari itu begitu cepat, ya kan, begitu cepat dan sangat-sangat cepat lur, ya kan. Nah, mungkin kita nggak menyadari itu, padahal itu adalah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Yaitu berlalunya hari demi hari itu begitu cepat berlalu, nggak terasa tiba-tiba hari Senin, tiba-tiba hari Senin lagi, ya kan, nggak terasa lur, begitu cepatnya berlalu, ya kan. Maka dari itu apa ya, kita sangat berharap ya kan, kemunculan beliau ini segera muncul gitu loh. Apalagi sekarang sudah melewati 100 tahun kan, Islam memimpin terakhir kan di tahun 1924. Kalau kemarin 2024 kan itu kan genap 100 tahun. Nah sekarang sudah 100 tahun lebih. Rasanya ya gimana ya, semua Allah yang menentukan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Apalagi beliau ini apa ya, sulit kita, memang sih nggak bisa kita temukan, ya kan. Kalau kita temukan kan berarti kan sudah diresmikan, ya kan. Itu seperti itu. Nah, kalau beliau sudah muncul, tanda-tandanya mudah kok, mudah, gampang. Walaupun kita tidak tahu itu akan ada suatu tempat yang banyak didatangi orang. Nah itu salah satu tandanya beliau itu ada di situ, ya di sana itu. Entah dari para ulama sedunia, alim ulama dunia, para peraturan tinggi, kan dari keturunan kerajaan-kerajaan itu yang mendatangi tempat beliau, ya kan, seperti itu lur. Itu mungkin itu bukan mungkin lagi, ya itu dia, ya kan.
akan banyak didatangi oleh orang-orang dari apa ya, bukan orang sembarangan lah, ya kan, orang-orang penting lah seperti itu, orang-orang penting dari ya mungkin dari keturunan-keturunan raja-raja seperti itu.